Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, al-hadithul khamisa asyar, hadis yang ke-15 dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berucaplah dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa maka diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhirat, maka muliakanlah tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 hal yang sangat ditekankan. Yang pertama adalah untuk selalu menjaga ucapannya dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa maka lebih baik diam. 1. Yang kedua, agar dia senantiasa memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'dhi jarah, selain daripada memuliakan, dan jangan ganggu tetangganya. Yang ketiga, agar dia memuliakan tamunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan falyasir rahimah, begitu pula hendaknya dia sambung tali silaturahimnya. Di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, kenapa sih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setiap 3 perbuatan tadi yang kita sebutkan di awal dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat? Apa hubungannya? Memuliakan tamu, memuliakan tetangga, begitu pula selalu menjaga ucapan dengan ucapan yang baik, dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa hubungannya? Apa kaitannya? Maka di sini kata para ulama, kaitannya bahwasannya 3 hal tadi itu adalah perbuatan yang sangat berat untuk dikerjakan, kecuali akan ringan bagi mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa? Karena dalam melakukan 3 hal tersebut, yaitu yang pertama menjaga selalu lisannya untuk berucap dengan ucapan yang baik, dia selalu memuliakan tetangganya, tidak mengganggu tetangganya, dia selalu memuliakan tamu yang datang bertamu kepadanya. Ini akan mudah dikerjakan kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, betul-betul dia yakin akan adanya hari pembalasan, betul-betul dia yakin bahwasannya di situ ada timbangan kebaikan dan keburukan, ada namanya catatan kebaikan dan keburukan, ada di situ yaumul hisab, yaumul perhitungan. Kalau betul-betul dia beriman tentang hal tersebut, mudah dia untuk memuliakan tamu, begitu juga tetangganya. Kenapa? Karena selain daripada beriman kepada Allah, perbuatan itu yang disebutkan di awal tadi membutuhkan kepada perjuangan dan pengorbanan, terutama harta. Dan harta ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perihal harta, mengeluarkan harta, mensedekahkan harta, itu bukan perihal yang gampang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, innahu lihubbil khairi lasyadid.
kita ini sudah diberikan sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai al-khair. Al-khair itu bisa juga dimaknai dengan harta benda. Itu fitrahnya manusia. Memang dia condong dan lebih cinta kepada hartanya. Apalagi kalau harta yang dia dapat dengan cara susah payah, peras keringat banting tulang. Oh, lebih berat lagi kalau disuruh untuk mensedekahkan harta tersebut. Kenapa? Oh, capek gue nyarinya. Peras keringat banting tulang pagi siang malam, masa disuruh keluarkan kasih ke orang miskin? Oh, berat jemaah. Ditambah lagi memang kita lebih condong untuk mencintai harta tersebut, dan itu fitrah manusia yang Allah berikan sifat itu. Dan itu akan ringan bagi mereka yang betul-betul memahami tentang keimanan pada hari akhir. Itu akan ringan jemaah. Dia nggak akan pelit. Kenapa? Karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abada. Karena tidak akan pernah bersatu dua sifat ini. Apa itu? Pelit dan iman. Nggak akan pernah bersatu di dalam hati seorang manusia yang beriman kepada Allah. Itu nggak akan pernah bersatu. Kalau dia pelit, udah otomatis jelas berarti imannya nggak sempurna, imannya kecil, imannya lemah. Tapi kalau dia nggak pelit, gampang dia mensedekahkan hartanya, berarti dia betul-betul beriman. Karena dia yakin semua yang dia keluarkan, semua yang dia korbankan, dia berikan di jalan Allah, pasti akan ada ganti dan balasannya. Itu namanya iman, keyakinan. Sehingga jamaah tinggal pilih aja, kita mau sifat pelit yang kita pertahankan sehingga iman kita berkurang. Karena iman itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah kalau dia taat, berkurang kalau dia bermaksiat. Termasuk salah satunya adalah sifat pelit. Kalau pelit itu ada di dalam hatinya, maka imannya tidak akan sempurna, pasti berkurang, pasti imannya lemah. Karena kata Rasulullah, tidak mungkin bersatu di dalam hati seorang hamba Allah, seorang manusia, antara pelit dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Itu hubungannya. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan perbuatan seperti memuliakan tamu, memuliakan juga tetangganya, selalu menjaga lisannya dengan perkataan-perkataan yang baik, itu kaitannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa maka lebih baik diam. Di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil faedah yang disampaikan oleh para ulama, menunjukkan bahwasannya adab dalam berbicara itu ada dua. Yang pertama, kalau memang itu ucapannya baik, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di situ larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkan. Ini adab pertama orang yang mau berbicara. Kalau memang itu baik di dalam syariat Islam, maka ucapkan. Karena itu berpahala mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Diperintahkan oleh Rasulullah, berarti ibadah. Ibadah berpahala apabila dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang pertama bagi orang yang ingin berbicara. Kemudian adab yang kedua, karena kita sampaikan adabnya ada dua. Kalau dia tidak bisa berbicara dengan pembicaraan yang baik, dia tidak tahu apakah ucapan itu kira-kira berdampak buruk apa berdampak baik. Kira-kira menyinggung orang apa enggak? Kira-kira buat sakit hati orang apa enggak? Dia enggak ngerti nih ucapan ini, kalau dia ucapkan konsekuensinya apa, dia enggak paham. Maka adab kedua, kalau tidak mengerti, diam lebih baik, karena itu pun berpahala. Karena itu ibadah. Ibadah apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda. Ibadah itu semua ungkapan, semua perbuatan yang ada di situ kecintaan dan keridhaan Allah. Baik itu bentuknya perbuatan anggota tubuh ataupun ucapan lisan. Dan ini perintah Rasulullah. Kalau tidak bisa menjaga dari ucapan yang baik, maka lebih baik diam. Berarti perintah Rasul dikerjakan beribadah, berarti ibadah untuk Allah berpahala. Nah ini jamaah. Jadi antum kalau misalnya ingin
mendapatkan pahala, ingin beribadah tapi tidak susah, nah ini salah satu ibadah yang tidak susah, gampang, nggak usah ngomong kalau memang itu tidak mendatangkan kebaikan, cukup diam tahan diri, nggak susah kan? Udah, jangan ya mengucapkan yang itu tidak ada manfaatnya ataupun kita tidak mengerti apakah itu akan berdampak baik atau berdampak buruk. Makanya di sini kata para ulama, hendaknya seseorang itu sebelum dia berbicara, dia datangkan dulu kedua adab ini. Pertama dia berpikir, kira-kira ini baik enggak? Konsekuensinya bagus enggak? Menyakiti orang enggak? Dilarang dalam syariat enggak? Oh, begitu dia cek, dia pikir, oh ternyata enggak, benar, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya udah, ucapkan. Kalau enggak ngerti, ya udah diam. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan, berbicara itu layaknya seperti perak, diam itu layaknya seperti emas. Kenapa? Karena memang ya emas berharga, cukup dengan diam saja, nggak susah, nggak repot, dia diam, dia tahan lisannya, dia mendapatkan emas, mendapatkan pahala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam syariat Islam ucapan itu hanya dihukumi dua aja. Kalau nggak baik, kalau nggak buruk, nggak ada yang ketiga. Ada sebagian ulama yang mengatakan ucapan di dalam syariat Islam itu ada tiga hukumnya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang pahala, ada yang dosa, ada yang pertengahan, namanya mubah. Tapi wallahu a'lam bisawab. Ini perselisihan di antara para ulama. Wallahu a'lam bisawab, yang kita kuatkan hukum di dalam ucapan itu cuma dua dalam syariat. Kalau baik, kalau tidak buruk. Kalau bukan pahala, kalau tidak berdosa. Dari mana dalilnya? Ada dalilnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah setiap ucapan yang keluar di lisan kita ini kecuali ada malaikat raqib dan atid yang mencatat kalau itu baik dan yang mencatat kalau itu buruk. Berarti ucapan di dalam syariat Islam cuma dua. Kalau bukan itu ucapan yang baik, kalau enggak itu ucapan yang buruk. Kalau bukan itu mendatangkan pahala, kalau tidak itu mendatangkan dosa. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita perhatikan setiap ucapan kita. Dan disebutkan oleh para ulama, ini bukan hanya ucapan saja, bukan hanya kata-kata yang keluar dari lisan saja, enggak. Ini juga berlaku perintah Rasulullah ini untuk mengucapkan yang baik, dan kalau nggak bisa diam, itu juga berlaku terhadap tulisan. Jadi jangan sampai salah paham ya. Jangan dikira, oh ini kan kalau cuma ucapan doang, kalau tulisan nggak masalah. Saya komentar yang nggak benar, komentarin orang, bikin orang sakit hati. Nah, ini netizen nih biasanya kerjaannya nih. Hati-hati ya. Bukan cuma ucapan, nggak bisa. Oh saya kan nggak ngomong. Disebutkan tadi dalam firman Allah, setiap ucapan ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Itu juga termaksud di dalamnya tulisan. Karena sekarang perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak tanpa ucapan terjadi akad. Cukup dengan modal ketikan aja online, jual beli online tidak ada ucapan. Ya, begitu pula orang berkomentar bisa menyakiti orang lain, ya itu nggak cukup dengan ucapan. Bahkan ucapan nggak penting sekarang. Yang lebih berbahaya adalah tulisan. Ya, tulisan kenapa? Karena jaraknya bisa mencakup jauh sekali. Cukup modalnya satu jari, dia tekan namanya tombol enter, selesai sudah tersebar kemana-mana. Hati-hati ya dengan jari jemari kita. Itu bisa mendatangkan pahala, bisa juga mendatangkan dosa. Sebelum kita mengetik, sebelum kita mengomentari orang lain, sebelum kita ya memberikan ulasan dan lain-lainnya, pikir dulu. Itu baik apa enggak? Itu dilarang atau tidak dalam syariat? Kalau iya itu kebaikan, itu menyebarkan ilmu, memberikan motivasi kepada orang lain, ketik, sebarkan. Tapi kalau itu sebaliknya, maka tahan jari jemarimu. Hati-hati. Lebih baik jangan mengetik, lebih baik diam, karena itu berpahala. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata para ulama, kerusakan
yang ditimbulkan dari lisan, yaitu berupa ucapan-ucapan, perkataan-perkataan itu tidaklah lebih besar kerusakannya, ya, atau disebutkan oleh para ulama, kerusakan yang ditimbul dari perbuatan seperti tangan, kaki, ya, memukul orang, menendang orang, menyakiti orang dengan pukulan, ya, dengan cubitan, dengan tamparan, pokoknya kezoliman lah. Itu zolim, betul kata para ulama. Tapi kerusakannya tidaklah seberapa dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan dari ucapan lisan. Jadi dalam syariat Islam itu, ucapan itu lebih besar daya rusaknya dibandingkan perbuatan anggota tubuh. Dalilnya mana Ustaz? Ada dalilnya, kata para ulama. Sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah di dalam hadis yang sahih, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim itu dikatakan muslim kalau selamat muslim yang lain dari gangguan lisannya dan perbuatannya. Di sini kata para ulama, coba lihat. Rasulullah mengucapkan lisan terlebih dahulu, baru kemudian tangan, perbuatan anggota tubuh. Menunjukkan apa kata para ulama? Menunjukkan lisan itu, ucapan itu lebih besar keburukannya apabila tidak dijaga dibandingkan kerusakan yang ditimbul oleh tangan dan kaki apabila menzolimi orang lain. Kenapa jamaah? Karena namanya orang memukul, ya, dipukul nih temannya, berkelahi, dan itu zolim, nggak boleh, ya. Dia tendang misalnya orang lain. Itu kerusakannya paling yang terjadi kepada orang yang ada di sekitarnya, yang ada di dekatnya. Nggak bisa kalau misalnya jaraknya udah 100 meter, 200 meter, mana nyampe tangannya. Paling dia cuma bisa mukul yang dekat dengan dia. Dan yang dia pukul paling hanya beberapa orang. Dan sakitnya hanya beberapa hari. Daripada efek pukulan itu. Nggak terlalu besar. Buruk tapi nggak terlalu besar. Berbeda dengan lisan. Lisan ini kata para ulama, subhanallah, kalau nggak dijaga, keburukannya bukan hanya kepada orang di sekitarnya, seperti memukul tadi cuma di sekitar doang yang kena. Tapi kalau udah lisan nggak dijaga, itu keburukannya bukan hanya kepada orang sekitarnya, orang yang belum lahir pun kena keburukan daripada lisan tersebut. Belum lahir udah kena ucapan daripada perkataan yang keji tersebut. Ya contohnya seperti apa? Ya seperti orang kalau marah, ya, dasar lo bajingan, lo punya anak juga bajingan nanti. Padahal anaknya belum lahir. Anaknya belum lahir, dia bilang lo bajingan, anak lo juga nanti bajingan. Padahal belum lahir anaknya, udah kena dampak buruk daripada lisan tersebut. Bayangkan coba. Bukan hanya orang yang belum lahir, bahkan orang yang sudah mati ribuan tahun pun bisa kena dampak buruk lisan itu. Perhatikan para ulama-ulama yang dihina oleh orang-orang yang melakukan maksiat dan juga bid'ah. Udah ribuan tahun meninggal. Ada aja yang dikatakan ini mah Wahabi, memang nggak benar, dolalah, sesat. Udah meninggal orangnya, udah ratusan tahun. Masih kena juga dampak dari keburukan lisan itu jemaah. Ya, subhanallah. Bukan hanya orang yang sudah mati, bahkan orang yang tinggal ribuan kilometer jauhnya, nggak pernah ketemu pun, itu pun kena dampak daripada keburukan lisan kalau nggak dijaga. Dia rekam suaranya, hina-hinaan, cacian, makian, tinggal tadi modal satu jari. Dia upload, dia enter. Yang sakit hati yang ribuan kilo jaraknya, tersakiti gara-gara dampak buruk lisan yang tak dijaga. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Lisan ini sangat berbahaya kalau nggak dijaga. Lebih berbahaya daripada kezoliman yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslim, ya, atau inna rojulan la yaqulu bi kalimah la yulqi laha balan yahwi biha finnar sab'ina kharifa." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang yang berucap tanpa berpikir, kata Rasulullah, pokoknya ngoceh aja, pokoknya dia asal ngeceplos aja, cas, pokoknya nggak dia pikir dulu konsekuensinya, main keluar aja, pokoknya ucapin aja, maka orang tersebut kata Rasulullah akan dilemparkan ke dalam api neraka Allah yang jaraknya 70 tahun.
dilemparkan ke dalam yang jaraknya 70 tahun. Hati-hati jemaah. Kenapa? Karena tadi kita bilang lisan ini keburukannya kalau nggak dijaga ini meliputi segala arah, segala ya jarak. Bahkan yang tadi belum lahir pun bisa kena dampak buruknya. Padahal belum lahir di dunia itu anak, kasihan. Orang yang mati pun bisa kena dampak daripada keburukan lisan kalau nggak dijaga. Bahkan orang yang tinggal jaraknya beribu-ribu kilometer pun kena gara-gara itu. Nah itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul-betul hati-hati kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara lisan yang tak dijaga. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama berselisih manakah yang lebih diprioritaskan, dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam kalau dia nggak tahu kalau hal itu baik apa enggak. Mana yang lebih diprioritaskan? Lebih baik dia ngomong atau dia diam? Karena dua-duanya ibadah. Maka di sini kata para ulama, kalau memang dia yakin bahwasannya ucapan itu adalah ucapan yang baik, maka dia beribadah dengan cara mengucapkan ucapan itu. Karena itu ibadah berpahala. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu, karena kemampuan orang berbeda-beda. Ada yang ilmunya dia mengerti hal ini adalah yang baik, ada yang nggak mengerti karena belum sampai ilmu kepadanya. Maka kalau seandainya dia tidak paham karena ilmu yang minim, maka ibadah yang lebih baik untuknya adalah diam. Jangan ikut-ikutan. Orang komentar kita komentar. Orang ngucapin ini kita hati-hati jamaah. Tadi lisan dapat menjadikan sebab kita dilempar ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala yang jaraknya 70 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah SAW yang kedua adalah berkaitan dengan tetangga. Ya, berkaitan dengan tetangga, yaitu untuk kita muliakan selalu tetangga kita. Dan ini bukan hanya di dalam hadis Nabi SAW, bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin ya wal jari dzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jam wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah telah menetapkan untuk kita mengibadahi Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa lagi? Dan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Dan juga untuk dia memberi makan kepada anak yatim. Begitu juga orang-orang miskin, orang-orang fakir. Dan dia memuliakan berbuat baik kepada tetangganya yang dekat ataupun tetangganya yang jauh. Begitu juga dia berbuat baik kepada teman yang dekat kepadanya. Begitu juga kepada ibnu sabil. Begitu juga kepada pembantu ataupun budak-budak yang dia miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai semua bentuk kesombongan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kata para ulama tafsir, kalau kita tidak mau menjadi orang yang sombong, dan orang yang sombong disebutkan di ayat berikutnya dalam surat An-Nisa, disebutkan siapa itu mereka orang-orang yang sombong? Alladzina yabkhalun. Mereka adalah orang-orang yang pelit. Nah, kata para ulama tafsir, kalau kita mau tidak menjadi orang yang pelit, karena orang yang pelit itu adalah salah satu daripada sifat sombong yang Allah Subhanahu wa taala benci, maka berbuat baiklah kepada orang-orang yang disebutkan di awal tadi. Dia muliakan orang tuanya, dia bahagiakan orang tuanya, dia beri makan kepada anak-anak yatim, fakir miskin. Kemudian dia muliakan termasuk juga tamunya yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini dan seterusnya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, dengan kita memuliakan orang lain, dengan kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, memberikan kasih sayang kepada mereka yang berhak disayangi, maka ketahuilah itu adalah salah satu sebab cara Allah memberikan hidayah ke dalam hati dan menjadikan hati kita lembut selalu untuk kebaikan. Jadi antum kalau seandainya terbetik di dalam hati melihat seorang fakir, seorang miskin contohnya, kasihan kita, maka jangan tunda jemaah. Kalau antum punya kelebihan harta, langsung segera berikan. Jangan ditunda-tunda.
Dan itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza amsayta fala tantadhiru sabah. Kalau kau dalam keadaan waktu sore, jangan tunggu besok pagi. Kita lihat terbetik hati di dalam hati, kasihan ini, saya mau bantu dia. Kita punya harta waktu itu, keluarkan. Segera. Jangan tunggu nanti-nanti, hati-hati. Nanti-nanti itu adalah jeratnya syaitan. Karena kalau kita nanti-nanti, kita tunda-tunda, sama saja berarti kita menunda hidayah Allah masuk ke dalam hati. Kita menunda hati kita untuk selalu menjadi lembut kepada kebaikan. Jangan ditunda, jemaah. Makanya perhatikan. Di dalam riwayat yang sahih, ada seorang pemuda datang ingin mengeluhkan kepada Rasulullah tentang hatinya ini kok susah banget untuk kebaikan. Ya, hatinya keras rasanya. Ibadah itu malas rasanya. Dia pengen mengadu kepada Rasulullah. Gimana ini wahai Rasul, hati saya ini kok bermasalah nih. Orang pada gampang buat baik, tapi kalau saya mau buat baik ada aja bisikan dalam hati. Dia lapor ke Rasulullah. Syaka an qaswata qalbih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aturidu antalina qalbak au an yalina qalbak? Kamu mau hati kamu jadi lembut, jadi baik, hati kamu gampang untuk melakukan kebaikan, gampang untuk melaksanakan ibadah, gampang untuk taat, gampang untuk istiqomah, mau? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it'amil miskin wamsah ra'sal yatim. Kasih makan orang-orang miskin, sedekahkan. Dan jangan lupa pegang usap kepalanya anak yatim. Ini maksudnya menyantuni anak yatim. Ya boleh juga kalau pengen diusap. Kenapa? Karena anak yatim itu memang dia senang ketika diberikan bantuan, diberikan sedekah, diberikan kepadanya kebutuhannya, senang. Tapi dia juga senang kalau diusap kepalanya. Kenapa? Karena anak yatim itu maknanya adalah anak yang sudah kehilangan naungannya. Itu namanya yatim. Siapa? Bapaknya. Dan orang tua sering kalau sayang kepada anaknya dielus, apalagi anak kecil. Karena memang anak yatim itu kategori disebut anak yatim dalam syariat Islam kalau belum balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim lagi. Ya, apalagi kita ini subhanallah. Kalau belum balik artinya anak kecil. Ya anak kecil kalau disayangi sama orang tuanya biasa kan dielus ya kepalanya. Ya antum kalau pengen elus juga nggak apa-apa, tapi jangan lupa santuni juga, keluarkan uang. Jangan elus doang. Kadang kebanyakan elus anak yatimnya, iya sih elus, tapi mana duitnya kan gitu. Elus melulu susah juga, orang perlu makan kan nih. Elus ya keluarin juga duit, kasih. Jangan elus aja dibanyakin, duitnya nggak ada. Baik, ya. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya termasuk memuliakan tamu adalah cara Allah Subhanahu wa taala, afwan, termasuk memuliakan tetangga, begitu juga tamu tadi adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah ke dalam hati ini, untuk melembutkan hati kita selalu, untuk condong, untuk gampang melakukan kebaikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tetangga ini nggak sembarangan ya, dia punya hak yang besar. Permasalahan tentang tetangga ini, dia haknya sangat besar, nggak sepele, nggak boleh diremehin. Karena Rasulullah SAW saja disebutkan ya di dalam riwayat yang sahih, kata Rasulullah SAW, ma yazalu Jibril yusini bil jar. Kata Rasulullah, malaikat Jibril senantiasa datang kepadaku kasih ingat tentang jangan menyakiti tetangga, harus selalu berbaik kepada tetangga, jangan ya singgung tetangga. Pokoknya tiap datang diingatkan masalah itu terus. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, hatta dzanantu annahu sayuwarrithuh. Aku sampai mengira-ngira jangan-jangan tetangga ini dijadikan sebagai ahli waris. Saking seringnya diucapkan, diwasiatkan oleh malaikat Jibril, diingatkan selalu, hati-hati, haknya tetangga, jangan zolimi, harus selalu berbuat baik kepada tetangga. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kata Rasulullah ketika ada seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Ini hati-hati, ya perlu kita pahami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Yaitu kau jadikan bagi Allah sekutu dalam keadaan Allah yang menciptakan kamu dalam kesendirian. Artinya Allah nggak butuh partner menciptakan makhluk-makhluknya. Kalau Allah nggak butuh bantuan, kenapa kau berikan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Kan nggak berhak. Orang Allah menciptakan kamu sendiri,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kebutuhan kamu sendiri, dia nggak butuh bantuan orang lain. Kenapa kau berikan ibadah kepada yang lain? Kalau seandainya dia membutuhkan partner dalam menciptakanmu, dalam memberikan kebutuhanmu, memberikan udara yang kau butuhkan, mungkin bisa jadi masuk akal kita berikan juga setengah ibadah itu untuk partnernya Allah yang menciptakan kita berdua, contohnya. Tapi enggak, Allah menciptakan makhluknya semua dengan kun fayakun, tanpa bantuan, jadi maka jadilah. Sehingga tidak ada alasan untuk kita membagi ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dosa yang pertama, syirik. Kemudian dosa yang kedua, antaqtul waladaka khasyata an yut'ima ma'ak. Kau bunuh anakmu karena kau takut dia makan bareng rezekimu. Nah, ini nggak boleh jamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanggung seluruh rezeki makhluk-makhluknya. Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan kepada seluruh makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu antuzani halilata jarik. Kau zinai istri tetanggamu. Perhatikan jemaah. Di sini syahid yang ingin menjadi pembahasan kita, termasuk salah satu dosa yang sangat besar, dosa yang ketiga yang sangat besar, yaitu menzinai istri tetangganya. Kenapa jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berzina itu memang nggak boleh, dimanapun dan kapanpun kondisinya, nggak boleh, haram. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena itu perbuatan yang buruk dan jalan yang sangat buruk. Enggak boleh. Berzina itu haram. Tapi khusus disebutkan berzina dengan istri tetangga. Kenapa? Karena menunjukkan tetangga itu punya hak lebih dibandingkan orang-orang yang lain. Orang-orang biasa yang bukan tetangga. Kita berzina kepada siapapun enggak boleh, haram. Dosanya besar. Tapi kalau sudah itu berkaitan dengan istri tetangga, kenapa lebih besar berzina dengan istri tetangga? Karena istri tetangga itu punya hak yang besar, yang seharusnya dia adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang bisa dipercayai, dia adalah orang yang seharusnya kita muliakan karena setiap hari ketemu, sehari-hari. Seharusnya kan kita muliakan, kita sayangi. Maka kalau hak yang begitu besar atas diri kita malah kita curangi, kita zolimi, kita jahati, berarti dampaknya lebih besar dosa berzina yang berkaitan dengan istri tetangga dibandingkan berzina kepada orang lain. Tapi jangan salah paham ya, jangan sampai kalau berzina sama orang lain nggak apa-apa, bukan. Nggak boleh dimanapun dan kapanpun, siapapun nggak boleh. Tapi kalau sudah berkaitan dengan orang yang memang dekat dengan kita, yang seharusnya kita ya berikan jasa perlindungan, begitu juga penghormatan kepadanya. Makanya perhatikan jamaah, perbuatan syirik, coba lihat, kenapa syirik itu zolim sekali? Kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Waktu sholat gimana? Kita azan dulu. Taib, barakallahu fiik, tafadhol. Naam, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan sedikit waktu yang masih tersisa. Jadi tadi kita sampaikan bahwasannya dosa itu besar dan kecilnya, walaupun itu dosa, tapi besar dan kecilnya itu bisa berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung kepada siapa dia lakukan perbuatan itu. Tadi kita sampaikan kenapa kok bisa berzina kepada istri tetangga lebih besar dibandingkan berzina dengan orang biasa yang bukan tetangga. Karena ya dosa berzina itu siapapun, dimanapun, kepada siapapun gak boleh, haram. Tapi dia akan lebih besar dampaknya dosa tersebut kalau dia mengerjakan kepada orang-orang yang tertentu, terlebih lagi orang yang memang pantasnya, layaknya disayangi, dilindungi, malah sebaliknya. Contohnya seperti ini jamaah. Kita sampaikan tadi di awal, kenapa syirik itu disebutkan inna syirka la zulmun azim, kezoliman yang sangat besar, itu syirik. Kenapa? Sampai-sampai Allah tidak ada tolerin sama sekali, tidak ada toleransi dari Allah. Mati tak bertaubat, khalidina finnar abadan abadan, kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Itu syirik. Karena tadi zolimnya begitu besar. Kenapa jamaah kok begitu besar? Memang kezoliman kepada siapapun gak boleh. Contohnya begini, ya secara logika, kita punya teman yang baik, teman yang karib,
selalu membantu, selalu menolong. Suatu hari kita curangi, kita jahati, kita zolimi, kita ambil haknya dia. Nggak boleh, benar itu dosa. Nggak boleh, haram. Tapi keharamannya, dosanya akan lebih besar lagi kalau perbuatan zolim tersebut atau jahat tersebut diberikan kepada orang yang lebih besar haknya dibandingkan teman tadi. Siapa? Orang tua. Orang tua kandung kita kalau kita jahati, kita zolimi, kita kasari, itu dosanya nggak seperti dosa menzolimi teman sendiri yang dekat tadi. Beda jemaah. Kenapa? Posisinya beda. Ini teman, ya teman baik. Tapi kebaikan orang tua yang diberikan kepada anaknya lebih besar kebaikannya daripada kebaikan teman tadi. Kebaikan teman paling cuma bisa bantu berapa sih? Sedangkan orang tua dari semenjak di dalam kandungan sudah dijaga, dia yang merawat, dia yang membesarkan, dia yang mengajarkan pertama kali berjalan, dia yang mengajarkan pertama kali berbicara sampai jadi orang. Ini bukan main-main kebaikannya. Nah, itu antara makhluk dengan makhluk aja udah beda dosanya. Tingkatan dosanya udah beda. Apalagi kalau kezoliman itu, kecurangan itu diberikan kepada yang lebih besar lagi haknya. Siapa? Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mah nggak seperti orang tua kita. Orang tua kita mah bisa ngerawat. Tapi sebenarnya yang memberikan kenikmatan itu semua yang diberikan orang tua ya dari Allah. Allah yang berikan darah, Allah yang berikan napas, Allah yang berikan segala-galanya melalui orang tua itu. Berarti sebenarnya Allah yang lebih berjasa lagi daripada kedua orang tua kita. Nah, kita curangi, kita zolimi dengan cara apa? Sudah diberikan semuanya. Allah cuma minta wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah minta cuma ibadahi aku, dikasih kepada orang lain. Apa enggak lebih besar kezolimannya? Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting ya. Mungkin bisa kita tutup pembahasan sampai di sini. Kalau kita berbicara tentang syariat, itu harus pakai penglihatan kacamata syariat. Jangan kacamata buatan manusia, apalagi kacamata dunia. Nggak ketemu. Contohnya berbicara tentang syirik tadi. Banyak orang-orang awam yang nggak mengerti, nggak paham ilmu dan nggak memakai kacamata syariat agama Islam. Mereka bilang kok bisa? Syirik tidak ada toleransi dari Allah. Kok bisa begitu murkanya Allah? Padahal dia nggak ganggu siapa-siapa. Dia datang ke kuburan, minta ke wali-wali itu. Dia sembelih kambing di situ, pakai duit dia. Dia beli kambing dengan duit dia, nggak minta orang lain, nggak rampas harta orang lain. Dia nggak maksa orang lain berdoa ke kuburan. Kan nggak merugikan orang lain. Kok bisa dibilang syirik itu dosa yang betul-betul tidak ada toleransi dari Allah? Kezoliman yang begitu sangat besar. Kan nggak ganggu orang. Justru dosa yang paling besar seharusnya itu membunuh, mencuri, berzina. Kan orang lain kan rugi jadinya. Dibunuh, hilang nyawa orang, kan nampak kerugiannya di situ. Orang mencuri, merampok, habis harta orang, nampak di situ ya keburukannya. Disakiti orang, kelihatan. Itu kalau kita berbicara dari kacamata dunia. Kacamata buatan manusia, iya. Membunuh, mencuri, berzina, ya itu yang paling besar dibandingkan syirik. Syirik kan nggak ngerugiin siapa-siapa. Orang minta ke kuburan wali-wali fulan yang sudah mati, siapa yang rugi? Orang dia datang sendiri, dia nggak ngajak orang kok. Orang nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih kerbau ke pantai selatan untuk Nyi Loro Kidul, siapa yang rugi? Orang pakai duit dia kok beli kerbaunya, nggak minta sama orang. Ini jamaah. Kalau kita lihat dari kacamata dunia, berbicara tentang akhirat, tentang agama, tentang hukum syariat Islam, nggak bakal ketemu. Ya. Nah, jadi kenapa ya dikhususkan di dalam hadis tadi kita sampaikan berzina dengan istri tetangga itu lebih besar dosanya, walaupun zina apapun bentuknya nggak boleh, haram, tapi lebih besar kalau itu kaitannya dengan tetangga karena tadi tetangga memiliki hak yang khusus yang seharusnya kita hormati karena dekat dengan kita. Kehidupan sehari-hari pasti ketemu. Yang seharusnya kita ya lindungi, apalagi istrinya adalah permaisuri tetangga kita, yang di situ adalah tempat kehormatannya, tempat kesuciannya di situ, nggak boleh kita nodai. Seharusnya kan kita muliakan, bukannya malah kita zinai. Maka kalau itu terjadi, itu dosanya sangatlah besar.